Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari sedama. Selanjutnya nanti saya menyapa Anda semua dengan sahabat Dhamma. Terimalah salam Dhamma dari saya. Namaste, Sukihontu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebulan lalu di masa pandemi ini sekitar awal Juni, sahabat Dhamma mungkin pernah melihat atau pernah mendengar atau mengetahui banyak orang ke McDonald sampai terjadi antrian yang panjang. Kenapa? McDonald punya menu baru pada saat itu waktu sekitar tanggal 9 Juni ya, bersama-sama seluruh McDonald sekitar jam 11 pagi mengeluarkan satu menu terbaru yaitu BTS Meal. Nah, BTS Meal, sahabat Dhamma tahu ya menu ini. Pasti kalau yang hobi ke McD pasti tahu nih menu ini. Nah, hanya karena menu ini, orang mau rela untuk antri, ya, antri yang panjang ke McDonald. Nah, inilah McDonald melihat situasi, dia bisa membaca situasi, dia mengambil suatu peluang, ya, dia mengambil peluang dengan memanfaatkan BTS. BTS itu Anda semua tahu, BTS grupnya boyband Korea yang anggotanya sekitar ada 7 orang personel ya. Kalau yang penggemarnya pasti sangat tahu sekali. Nah, BTS ini di lagu-lagunya biasanya kan selalu memberikan suatu pesan-pesan positif di akhir lagunya. Nah, dengan ketenaran BTS ini, McDonald mengambil peluang, dia mengajak BTS untuk dibuat menjadi satu menu bagi dia gitu ya. Nah, keuntungan dari yang didapat dari McDonald apa? BTS ternyata seluruh personil dari BTS ini ya, dia itu hobinya kentang McDonald. Nah, kentang McDonald sahabat Dhamma. Dan ada satu personil lagi, dia sangat suka dengan McFlurry Oreo. Wah, ini kalau membayangkan McDonald nih, jangan-jangan sahabat Dhamma semuanya malah kepikiran mau ngorder McDonald. Tunggu dulu, kita lagi ikut kebaktian ya, sabar ya. Jangan jadinya ngorder McDonald, kita ikutin kebaktian pada pagi hari ini. Nah, dari hal ini kita bisa lihat sebenarnya sesuatu bisa terjadi kenapa ya? Sesuatu bisa terjadi di sini karena ada sesuatu ide atau pemikiran ya, pemikiran atau pikiran itu yang kita sebut karma. Nah, kenapa dikatakan karma? Karena ada suatu ide atau pikiran ini semua bisa menjadi penyebab. Dan jika dilakukan, ya seperti yang dilakukan oleh McDonald ini mendatangkan suatu hasil. Karena dia berpikir positif, ya hasilnya sesuai yang dipikirkan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, saya di Cetia Panasika, perkenalkan nama saya Stefan Oka. Saya sebagai profesional praktisi hipnoterapi dan body mind healing, membawakan topik BTS. Bukan tanpa sebab, bukan boyband ya, kita bukan mau nyanyi ya di sini ya. Oke. Bicara tentang karma tadi, mungkin sekilas saya akan bahas tentang karma ini. Apa yang terlintas dalam pikiran itu adalah karma. Ya, begitu muncul suatu ide, satu pikiran itu adalah karma. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itulah karma kita sendiri. Maka sahabat Dhamma, kita semua yang sudah mengerti Dhamma, baik yang baru belajar ataupun yang sudah menjalankan Dhamma ini, harus selalu menjaga pikiran dan tindakan. Harus menjaga perilaku kita sebagai umat Buddha. Atau saya katakan kita harus punya mind attitude ya sebagai umat Buddha. Nah, karma kalau tadi kita ada baca, kalau pagi-pagi biasanya juga ada kebaktian pagi, kita baca juga. Dalam Abhinavaya Pacawekana itu ada tertulis, apapun karma yang kuperbuat, baik atau buruk, itulah yang akan kuwarisi. Nah, sekarang untuk lebih detail karma, mungkin sahabat Dhamma sudah banyak tahu atau sudah pernah mendengar juga. Hari ini kita lebih sekedar mengetahui tentang karma itu, tapi kita akan bahas ke hal yang lebih dalam lagi. Sahabat Dhamma, hari ini dalam situasi pandemi, ya, kita semua tahu kita masih dalam situasi pandemi yang masih berlanjut. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pilih untuk kita lakukan hari ini. Dan saya lihat di sini, sahabat Dhamma ikut puja bakti bersama melalui, salah satunya adalah melalui online streaming, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di YouTube. Ya.
Ini merupakan satu tindakan yang sangat luar biasa. Satu tindakan yang sangat luar biasa positif, karena ini tantangan sebenarnya juga bagi kita semua. Mungkin pada saat kita mengikuti kebaktian streaming ini, muncul kejenuhan, muncul rasa bosan, hanya melihat layar laptop, HP, mungkin yang menggunakan televisi, muncul kebosanan atau kejenuhan. Nah, pada saat seperti itu, saya lihat di sini sahabat Dhamma di hari Minggu ini mau menyisihkan waktu untuk melakukan kebajikan. Karena saya yakin sahabat Dhamma selalu semuanya, kenapa mau melakukan ini, sahabat Dhamma semuanya semua sadar bahwa apa yang kita perbuat adalah untuk diri kita sendiri. Jadi yang dilakukan bukan tanpa sebab, adalah untuk diri kita sendiri. Oke, mari kita tepuk tangan untuk diri kita semua. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita supaya kita bisa mengelola pikiran kita ya. Sesuai dengan judul, bukan tanpa sebab, semua itu bisa terjadi. Ya, what we think, we become. Kita menjadi apa yang kita pikirkan. Nah, ini sahabat Dhamma perlu tahu banget nih. Sering dalam Dhammapada 1.2 dikatakan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Inilah yang Buddha ajarkan kepada kita semua. Nah, di setiap panasika kita tahu Bante Dhammawudo selalu mengajak kita untuk menyisihkan waktu untuk berbuat kebajikan. Dengan setiap harinya, baik pagi maupun malam hari, kita ikut kebaktian. Bante Dhammawudo membimbing kita setiap hari Rabu dan Minggu. Ya, apa itu? Bante Dhammawudo melatih kita untuk meditasi. Dan pada saat hari-hari Uposatha, membimbing kita untuk bisa melatih menjalankan Atasila, ya, baik Atasila atau Pancasila. Tujuannya apa? Nah, ini sayang karena kita komunikasi tidak dua arah ya. Kalau ya bisa komunikasi dua arah, mungkin nanti saya libatkan dengan pemimpin kebaktian atau yang ada di sini ya, yang di Zoom. Kenapa kita perlu meditasi dan Atasila? Coba kita pikirkan. Tujuannya adalah ya pasti untuk melatih pikiran kita selalu sati, ya, sati atau sadar penuh. Jadi bukan tanpa sebab untuk melakukan hal itu semua, ya. Nah, sati atau kesadaran atau sadar penuh atau dikatakan mindfulness, ya, berbeda karena kebetulan saya ini seorang praktisi hipnoterapi, ya. Banyak klien saya yang saya terapi juga, banyak klien yang bertanya, ya, apa sih bedanya meditasi itu sama hipnoterapi? Nah, sedikit saya ulas, kita bukan membahas tentang hipnoterapi di sini ya, sedikit saja sekitar biar tahu. Meditasi dengan hipnoterapi itu sebenarnya ada persamaan, tapi bedanya di sini. Ketika meditasi kita diajak, dibimbing untuk selalu sadar, ya, menyadari suatu keadaan, menyadari suatu peristiwa atau pengalaman kita. Kita duduk tenang, kita sadari. Seperti tadi yang kita lakukan sama-sama sebelum saya ini berbagi sharing ini. Kita melakukan meditasi, kita diajak, kita tenang pikirannya, ya, kita fokus mungkin kepada nafas masuk, nafas keluar, atau kita menyebut Buddho, ya. Nah, kita lebih menyadari kepada pengalaman. Bedanya dengan hipnoterapi, sedikit saya ulas di sini. Ketika hipnoterapi kita masuk kepada satu kondisi trans, ya, kondisi trans. Jadi ketika kondisi trans ini kita menyelami lagi ke dalam. Jadi kalau kita menggunakan sadari itu, yang terjadi adalah kita keluar dari kondisi hipnosisnya yang lebih dalam, ya. Karena kita menyadari, makanya para praktisi yang meditasi itu ketika melakukan hipnoterapi, hipnosis dalam diri atau self hipnosis, dia lebih banyak menyadari sehingga tidak melihat suatu peristiwa atau suatu pengalaman yang terjadi. Nah, kalau pada saat kita trans hipnoterapi, kita masuk ke dalam, kita melihat, mengalami lagi peristiwa itu, pengalaman itu yang saya katakan memori. Ya, kita mengulanginya, revivifikasi, ya, suatu memori, suatu kejadian, ada suatu emosi
yang mempengaruhi. Nah, itu bedanya dengan meditasi. Ketika meditasi kita diajak melihat pengalaman itu dan langsung kita sadari saja, bukan kita mengalaminya lagi. Pada saat hipnoterapi beda. Kita masuk ke kondisi itu kembali, mengalami peristiwa itu, pengalaman itu, dan pastinya ada pengaruh emosi. Makanya kenapa orang meditasi itu sulit kadang-kala, karena begitu. Karena ada pengaruh dari suatu emosi, suatu kejadian. Sehingga ketika kita meditasi itu, nah ada nih apa yang mempengaruhi kita. Ketika sahabat dana mau melatih pikiran kita ini, kita punya kendali sebenarnya atas pikiran kita. Tapi ada satu yang mungkin sering dengar apa yang mempengaruhi kita itu, ya kita boleh dikatakan kita punya monyet dalam pikiran kita, ada monyetnya. Kalau mungkin otak monyet kata orang di luar sana, atau kita katakan pikiran monyet atau monkey mind, ya. Ya, kenapa saya katakan monkey mind? Karena kita sahabat Dhamma sendiri tahu semua, monyet itu hobinya apa? Loncat sana, loncat sini, ya. Saat kita meditasi, lagi kita hening nih, kita meditasi nih, monyet di pikiran kita inilah yang selalu meloncat-loncat, ya. Monyet ini yang berpindah-pindah dari satu ranting pohon ke pohon lainnya. Nah, monyet itu adalah kesadaran kita, ya. Sehingga pada saat kita meditasi, ya ketika kita napas masuk, but, napas keluar, do, atau kita hanya fokus pada napas itu, melihat, mengamatinya, napas masuk, dirasakan dari hidung, terus kita keluarkan napas, dihembuskan. Mungkin sahabat Dhamma kadang mengalami hal ini, ya. Pikiran kita bercabang, ya. Pikiran kita teralihkan ke hal lain. Saat positif kita bahagia, ya. Saat positif kita bahagia. Tapi pada saat posisi ini kita bisa bertahan lama untuk duduk tenang meditasi. Tapi pada saat negatif yang timbul, apa yang terjadi sahabat Dhamma? Kita jadi tidak nyaman, gelisah, merasa sakit, merasa capek, ngantuk, bahkan mungkin punya pikiran mau stop atau keluar dari kondisi meditasi. Betul atau betul? Anda bisa rasakan, ya, betul atau betul? Nah, ini secara ilmiah sebenarnya sahabat Dhamma, ya, 88% kita dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Ini udah ada penelitiannya, ya, di Stanford University. Nah, kalau mau lebih detail, lebih jelas mengetahui tentang ini, nanti bisa DM saya melalui Instagram saya, ya, Stefan Oka, atau nanti bisa tanya juga kepada Citya Panasika. Dan 12% lah pikiran sadar kita, karena pikiran bawah sadar inilah sangat mempengaruhi kita, ya. 88%, atau di luar sana orang ada mengatakan 95% kita dipengaruhi oleh bawah sadar kita, ya. Sebenarnya dalam pikiran ini apa? Kita mempunyai gelombang pikiran, ya. Gelombang pikiran itu terdiri dari kalau dikatakan malah 5 sebenarnya, tapi biasanya jarang dibahas. Gamma itu orang terlalu sangat sibuk sekali. Nah, kalau kita sering nyebutnya ada beta. Yang pertama ada beta, yang kedua ada alpha, kemudian ada theta, dan ada delta. Beta itu 12 sampai 30 Hz. Ya, frekuensinya sekitar 12 sampai 30. Nah, pada saat kita ngobrol seperti ini, kita menggunakan gelombang beta. Ya. Yang kedua, setelah gelombang beta, kita masuk turun ke alpha. Nah, proses alpha itu gelombangnya 8 sampai 12 Hz. Ya. 8 sampai 12 Hz. Pada saat kapan kita masuk alpha? Kita tutup mata. Pada saat kita mulai meditasi, kita merem, kita pejamkan mata. Itu kita masuk ke gelombang alpha. Ya. 8 sampai 12 Hz. Kita sudah masuk. Kita lebih dalam lagi, kita semakin tenang, kita relaksasi lagi. Ya, kita turun lagi, masuk ke gelombang theta. Theta ini lebih kurang sekitar 4 sampai 8 Hz frekuensinya. Dan kalau kita turun lagi, lebih dalam lagi, terjadi delta. Delta 0 sampai 4 frekuensinya. Ya, kalau saya di hipnoterapi biasanya bermain di gelombang alpha dan theta. Nah, ketika ada klien yang mengalami suatu peristiwa, mungkin fobia, mungkin trauma, ataupun depresi, ya. Jangan kondisi seperti pandemi ini banyak sekali yang stres, yang depresi. Bukan saja orang umum, orang biasa, pengusaha, influencer juga mengalami hal seperti itu. Nah,
Pada saat-saat saya bisa masukin kondisi mereka mengalami suatu peristiwa mereka, kita turunkan ke gelombang otaknya dari beta ke alfa masuk ke theta. Ya, di theta kita gali suatu permasalahan itu. Ya, bahkan kalau suatu peristiwa, bukan saya mengajak orang selalu untuk masuk ke memori past life regresinya, tidak. Suatu peristiwa past life regresi itu terjadi dengan sendirinya ketika emang suatu proses case masalah itu ada berkaitan dengan itu. Ya, kita mungkin si klien itu akan mengalami sendiri sampai peristiwa ke bawah sana, ke memori. Ya, kita tetap, kondisinya adalah kita hidup saat ini kita nih. Bukan kita hidup dengan masa lalu, bukan kita hidup dengan yang ke depannya, yang saat ini. 1 detik dari kita ngomong ini sudah berlalu. Ya, setiap kita ngomong itu sudah berlalu. Ya, tetapi kita mengalami suatu memori. Memori ini yang kita masukin. Ya, suatu memori, ya, bukan kita hidup dengan masa lalunya atau dengan masa depannya. Ya, kita boleh aja punya setting goal, punya tujuan masa depannya seperti apa, silakan. Tapi bukan kita hidup tuh masa depan. Kita hidup adalah now, saat ini, ya. Nah, itu sekilas. Kalau kita belajar lebih detail, nanti bisa tanya-tanya saya di DM Instagram saya, ya. Nah, pikiran bawah sadar itu bekerja gelombang itu tadi. Jadi kita harus hati-hati karena bisa merubah pikiran yang salah. Ya, kita mungkin atau pikirannya benar menjadi salah kebalikan. Jadi ini harus kita atur. Seperti tadi kita monyet yang ada di pikiran kita, ya. Makanya kenapa kita harus di sini, bukan tambah sebab juga. Kita harus rajin melatih meditasi. Bahkan kalau bisa kita menjalankan Pancasila ataupun Atasila. Ya. Apa yang kita pikirkan, kita akan menciptakannya. Apa yang kita rasakan, kita dengarkan, kita akan menarik. Ya, kita akan menarik hal tersebut. Apa yang kita bayangkan, kita imajinasikan, ya, kita visualisasikan, kita gambarkan, itu kita akan menjadi seperti itu. Nah, gampang. Kalau kita mau praktekkan, mungkin sahabat Dhamma atau pemimpin kebaktian atau yang ada di Zoom ini, baik yang ataupun saudara sahabat Dhamma yang ada di rumah atau dimanapun, ya, kita latihan sedikit. Ya, Anda merem sedikit, Anda pejamkan mata sebentar. Ya, coba sama-sama semua tutup mata. Tutup mata, mungkin pemimpin kebaktian saya minta juga tutup mata biar bisa nanti memberikan respon. Kita ya, tutup mata Anda, sama-sama santai, tarik nafas 3 kali dari hidung dan hembuskan pelan-pelan dari mulut. Ya. Sekarang Anda bayangkan, ya, jangan Anda bayangkan gajah. Nggak usah bayangkan gajah dalam pikiran Anda. Jangan dibayang-bayangkan gajahnya. Ya. Jangan digambarkan gajah dalam pikirannya. Dan gajah itu warnanya pink. Atau jangan bayangkan kelinci. Ya, jangan Anda bayangkan, jangan pernah Anda bayangkan gambar kelinci. Dan jangan pernah Anda bayangkan kalau kelinci itu polkadot. Oke, saya akan buka mata semuanya. Nah, bagaimana nih? Nah, mungkin di sini karena yang di Zoom bisa memberikan respon lebih kurang. Apakah bisa melihat apa yang terjadi? Ketika saya malah katakan jangan lihat gajah, apa yang dilihat? Atau ketika jangan lihat kelinci, apa yang nampak? Binatang lain. Binatang lain. Wow, binatang lain ya. Apa yang muncul? Monyet. Monyet. Oh, berarti karena saya membahas monyet, tersugesti dengan monyetnya ya. Mungkin sahabat Dhamma yang di rumah ada yang lucu lagi, mungkin mengalaminya berbeda ya. Sahabat Dhamma di rumah mungkin mengalami seperti ini, mungkin bayang gajah. Ingat loh, itu gajahnya mana? Yang dibayangkan mungkin gajah tadi warna, ada yang membayang gajahnya jadi pink, warnanya betul-betul pink, warna gajahnya. Ya, ada juga mungkin yang bayangkan kelinci benar-benar polkadot jadinya. Ya, jangan dibayangkan malah dibayangkan. Nah, seperti dari kepemimpinan kebaktian tadi malah kepikirannya monyet. Tersugesti dengan kata-kata monyet dah. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Nah, saja adalah saya stop dulu ya. Biar enak bisa lihat wajahnya gitu. Ya. Nah, hari ini kita sahabat Dhamma selain dari pikiran tadi kita itu ya, kita juga punya ya, kita pikiran, kita juga punya tubuh dong, ya. Atau kita punya rupa, punya bentuk ya. Dalam Abhidhamma Sanggaha itu salah satunya dijelaskan tentang rupa ini atau bentuk-bentuk tubuh. Dan ini semua timbul karena ada kebutuhan, 4 macam kebutuhan. Nah, di sini saya nggak jelaskan tentang mungkin lebih detail tentang Abhidhamma itu, mungkin
kepada, mungkin bisa bertanya kepada Bante atau Romo yang lebih menguasai tentang Abhidhamma. Ya, hari ini di pandemi ini ada hal yang penting lagi untuk kita tahu. Ya, karena ini bisa mempengaruhi kita dan jadi penyebab yang terjadi pada diri kita. Ini yang bisa menjadi penyebab pada kita. Sahabat Dhamma, manusia itu hidup karena manusia terbentuk dari apa? Kita bingung, kita terbentuk dari apa? Manusia itu terbentuk dari energi, seperti yang kata saya tadi. Semua itu ada kaitannya, ada dasarnya semuanya, ada penyebabnya. Nah, ini sebenarnya ada kaitan dengan law of attraction atau hukum tarik menarik. Ya, sahabat Dhamma, coba pikirkan deh. Sebenarnya tubuh kita ini terdiri dari organ, ada organ tubuh dong. Di dalam ada organ tubuh. Kemudian dari organ ini kalau kita pecah-pecahkan lagi, organ itu sebenarnya asalnya terdiri dari apa? Dari sel-sel, Makanya ketika kita sakit, nah sel kita ini rusak. Kalau dikecilkan lagi dari sel ini, dikecil lagi, itu ada atom, ya, ada atom. Kecil lagi dari molekul atom ini, apalagi kita bisa nukleus, ya, nukleus. Makin kecil lagi dipecah lagi atom ini, apalagi quark namanya, ya, kumpulan-kumpulan yang lebih kecil lagi. Nah, semua bagian dari yang terkecil tadi itu, ya, itu adalah energi. Betul atau tidak? Bisa dipikirkan. Energi, ya, tidak terlihat. Ya, kalau kita tidak punya energi hari ini kita mungkin nggak hidup. Ya, kalau kita punya energi, ya, makanya kita kuat hari ini. Kita nanti saya jelaskan lebih detail. Energi tidak terlihat. Semua yang tidak terlihat mengendalikan yang terlihat. Ya, yang tidak terlihat mengendalikan yang terlihat. Ya, semua yang menjadi gerak kita itulah yang energi. Ya. Buddha mengatakan, pasti sahabat Dhamma bisa pernah tahu mungkin, everything is united. Ya, maksudnya berarti Buddha sudah mengetahui dari dulu. Ya, kalau kita tahu asal-usul manusia, bahkan mungkin dicerita dalam secara Buddhis, kita bahkan dari unsur suatu cahaya. Ya. Nanti Anda bisa searching, Anda bisa cari, Anda baca-baca tentang asal-usul manusia juga, atau bisa tanya kepada Bante atau Romo, ya. Buddha melihat bahwa setiap manusia hanyalah energi. Kita semua terbentuk dari energi. Sahabat Dhamma, ya, yang melihat saya di Zoom, yang melihat saya di Facebook, di YouTube, ya, atau di televisi, sebagai saat ini, sebagai seseorang yang memiliki tubuh, tapi sekarang coba lihat saya lebih dekat, ya, semakin dekat dan lebih dekat lagi, dan tidur. Itu bahasanya hipnosis. Kalau bahasa hipnosis langsung tidur. Lihat, dan tidur. Ya. Nah, tapi saya kira bukan hipnosis. Maksud saya adalah Anda lihat lebih dekat, Anda bisa melihat suatu energi. Ya, bisa terlihat karena ada suatu energi. Nah, karena itulah buktinya kita semua ini energi. Ya. Jangan terlalu tegang, karena kita di sini juga saya berbagi. Ya. Mungkin saya bisa membagi ini mungkin karena saya duluan baca. Ya, pasti sahabat Dhamma juga bisa lebih tahu juga. Ya, hari ini saya berbagi kepada Anda semua, ya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi sahabat Dhamma semua. Dengan ada energi, ya. Artinya kita memiliki kekuatan. Energi ini terjadi berupa apa? Ada gelombang, ya. Tadi seperti saya katakan ada frekuensi tadi, ya. Ada beta, alfa, theta, delta itu, ya. Terus kita ada vibrasi, ada frekuensi tadi, ada getarannya, ya. Sehingga orang, nah ini yang perlu kita tahu, orang yang memiliki vibrasi atau getaran frekuensi yang sama akan datang bersama, bahkan berada di tempat yang sama. Mau bukti? Ya hari ini. Kita sama-sama datang, walaupun streaming, kita ikut kebaktian. Ya, kita berkumpul bersama, ikut puja bakti bersama. Walaupun dari tempat yang berbeda, tapi karena ada vibrasinya, ada frekuensi yang sama, kita bisa mengikuti puja bakti ini bersama-sama hari ini. Ya, sahabat Dhamma, benar atau benar? Sahabat Dhamma bisa pikirkan, ya. Benar atau benarnya? Ya, saya yakin pasti mengatakan ya, benar, ya. Orang yang memiliki vibrasi atau getaran frekuensi yang berbeda, sudah pasti hari ini tidak ada di sini, tidak ada di online puja bakti ini. Karena pasti berada di frekuensi yang berbeda. Karena dia berada di frekuensi yang berbeda, dia pasti tidak akan
ngikuti puja bakti ini. Hanya orang yang mempunyai frekuensi getaran gelombang yang sama, maka dia mau ada di kebaktian pada pagi hari ini secara online di YouTube maupun Facebook. Ya. Kita menggunakan suatu frekuensi. Nah, ini saya bicara, saya menggunakan suatu frekuensi, ya, suatu frekuensi. Saat kita bicara frekuensi tentang apa? Energi. Ada energinya sehingga saya bisa bicara. Nah, kalau realnya dalam kehidupan kita bisa lihat nih. Kalau kita lihat di produk kemasan produk, ya mungkin di botol aqua ada minuman mineral misalnya, ya mau merek apapun, kita nggak boleh sebut merek ya, apapun punya. Atau mungkin kita di sini suka mie instan, ya, atau minuman-minuman baik yang minuman-minuman ringan ataupun yang lainnya, soft drink atau yang lainnya atau makanan lainnya, bisa lihat di belakangnya ada tulisan komposisi, ya, nutrisinya. Dihitung dalam apa? Dalam kalori. Nah, perhatikan label di bagian kemasan. Kalau nggak percaya, silakan ambil dulu. Coba lihat, mungkin di botol minuman, lihat tuh, minuman mineral, ada nggak tulisannya? Ya, atau dari bungkusan snack atau apapun. Ya. Atau lebih detailnya, kalau kita mau tahu lebih detail, kalau kita punya di rumah punya buahan apel misalnya, 385 gram apel, ya, itu sama dengan hanya, ya, 28 gram, ya, butter, ya, apel sama butter, ya, itu sama, 385 gram sama dengan 28 gram butter, ya, menghasilkan apa? 200 kalori, ya. Ukuran yang boleh beda, ukurannya bisa beda, tapi energinya sama, ya. Atau begini, mungkin pernah dengar, ya mungkin pernah baca juga, ya. Ya, kita kan belajar ini perlu repetition, pengulangan. Semakin kita ulangi, semakin kita mahir, semakin kita bisa, ya. Sepotong burger McD, ya, Big Burger, Big McD misalnya. Itu Anda makan sepotong burger McD itu punya power. Anda bisa nyetir mobil, mengendarai mobil sejauh, dari hasil penelitian adalah 88 mile, ya. Atau satu mil itu lebih kurang sekitar 1,67 kilometer. Ya, lebih kurang sekitar 147 kilometer. Ya, kita bisa menempuh. Bayangkan berapa kuat power satu burger saja bisa membuat kita bisa mengendarai mobil sejauh 147 kilometer perjalanan. Oh, dahsyat ya. Jadi energi sangat penting dan makanya kita bisa memanfaatkan energi itu dengan baik. Ya. Itu berhubungan dengan yang tadi saya katakan adalah hukum tarik-menarik atau law of attraction. Nah, benar atau benar? Ya. Kenapa? Karena ada dua jenis energi. Ya. Yang pertama adalah positif energi, yang kedua adalah negatif energi. Energi itu semuanya selalu seimbang di bumi, selalu balance, selalu seimbang. Energi positif, ya, energi positif memperluas. Ya. Tetapi kalau energi negatif, ya, berkontraksi. Ya. Nah, sekarang saya tanya kepada sahabat Dhamma, Anda mau pilih mana? Positif energikah atau negatif energikah? Silakan dipikirkan. Nah, coba dipikirkan. Saya mau pilih positif energi, yang positif atau negatif. Ya. Paman saya, ya, uncle saya, ya, seorang profesor, ya, seorang profesor sudah meneliti nih. Kalau Anda pernah baca bukunya, ya, paman saya punya buku, ya, namanya si David Hawkins, ya. Dalam bukunya berjudul Power versus Force, ya. Bagaimana kekuatan lawan kekuatan, ya. Ya, force itu lebih pada memaksa, ya, sifatnya. Dia menjelaskan tentang level peta kesadaran, ya. David Hawkins, uncle saya ini, ya, paman saya ini, menjelaskan bagaimana suatu emosi terkait dengan tingkat energi. Ya. Saya share screen dulu lagi. Share screen biar kita semua bisa lihat seperti apa. Lihatnya. Ya. Nah, ini, ya.
kita semua ini bisa lihat, saya kecilin saya di sini ya, biar enak. Nah, ini saya ya. Inilah yang dikatakan level ya, peta kesadaran ya. Nah, coba kita di sini sahabat Dhamma, lihat di antara saya di sini, lihat di poin ini nih. Nah, ini 200 nih ya. Ya, keberanian ya. Di 200 keberanian ya di situ. Tanda ya mulai dari 200 ya. Ini kursornya biar kelihatan semua ya. Di 200 ke bawah ya, itu energinya adalah bersifat destruktif, menghancurkan, energinya menghancurkan. Jadi di bawah dari 200 ini ya, di bawah dari keberanian ke bawah, kebanggaan, kemarahan, stres, hasrat atau keinginan, ketakutan, kesedihan mendalam, apati atau apatis ya, rasa bersalah, rasa malu, itu low, itu menghancurkan sifatnya. Tapi kalau kebalikannya di atas dari 200 ya, netralitas ya, lebih kemauan, penerimaan ya, akal kita, bahkan sampai kalau pencerahan ya di Buddha ya, 700 levelnya itu di 700 plus 700 ya, itu levelnya pencerahan. Ya kalau ini tadi sisi satu lagi bisa Anda lihat tuh ada gelombangnya beta, alfa, theta, delta gitu ya. Nah, sekarang begini sahabat Dhamma. Coba pikirkan ketika orang berkata secara negatif, yaitu di saat mereka memiliki kekuatan dari dalam dirinya, dia selalu berkata negatif. Apa? Contohnya apa? Saya tidak saya ini tidak bisa, malu, tidak mampu lihat wajah keluarga saya mau letak di mana. Saya gagal. Mungkin sahabat Dhamma pernah gagal bisnis. Mungkin kalau yang masih kuliah atau masih sekolah gagal ujian. Mungkin ada yang berpikir saya bodoh, ya. Atau semua hal macam-macam. Atau ada orang yang mengalami suatu peristiwa pernah kejadian saya jatuhkan barang saya. Bahkan ada sampai tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya, kehilangan sesuatu pun dia tidak tahu. Nah, hal-hal ini adalah hal-hal yang memalukan, ya. Hal ini semua hal itu menjadi sesuatu yang menyedihkan. Bahkan itu adalah ya, kalau levelnya malu itu di paling bawah 20 rasa malu. Jadi menjadi satu levelnya sangat rendah sekali, yaitu yang saya katakan destruktif, menghancurkan. Jadi levelnya di angka 20 ya. Bahkan dengan berada di level 20 inilah kenapa banyak orang yang akhirnya mengalami pengen bunuh diri, bisa terdorong untuk bunuh diri. Karena kenapa? Mereka low energy, tingkat energi mereka sangat rendah. Ya, skornya cuma 20, levelnya cuma 20. Ya, tingkat energi sangat rendah. Mereka tidak punya, tidak tahu mau melakukan apa-apa, tidak punya harapan, tidak memiliki keyakinan lagi. Ya inilah efek dari rasa malu. Makanya ini real, Anda bisa nanti cari, baca bukunya tentang David Hawkins lebih jelas ya. Bahkan dalam Manggala Sutta yang kita baca, tadi kita ada baca Manggala Sutta ya. Di situ tertulis, bergaullah dengan mereka yang bijaksana dan menghormat pada mereka yang patut dihormati, itulah berkah utama. Betul atau betul, sahabat Dhamma? Ya, sahabat Dhamma bisa perhatikan sendiri. Ya, gambar di layar ini bisa lihat ketika Anda tidak beruntung, Anda merasa memiliki situasi yang buruk, ketika Anda merasa, aduh sedih, saya merasa, aduh berada sial gitu kan, Anda berada levelnya di bawah dari 200. Anda berada di bawah level 200. Ya, Anda di bawah. Ya, semua ketika Anda selalu berada di sini, ya itulah yang Anda tarik. Itulah semuanya mengenai situasi buruk, Anda berada di level itu. Jadi, Anda harus keluar dari level ini. Ya. Tapi kalau ketika Anda memiliki hari mungkin situasi yang sangat bahagia, hari yang baik, ya mungkin kalau yang sudah kerja mendapat pujian dari bosnya, mendapatkan mungkin banyak uang, bisnisnya berhasil, mereka senang dengan keluarga, happy family gitu kan. Mungkin punya anaknya mendapatkan sesuatu yang sangat baik, merasa senang, penuh rasa cinta, rasa diterima. Nah, Anda levelnya di mana? Lihat, levelnya adalah level yang di atas, ya. Level yang di atas. Ya. Nah, inilah ketika paman saya tadi, ya David Hawkins, dia menganalisa, dia menggunakan frekuensi getaran gelombang energi ini,
ketika orang merasakan suatu emosi seperti tersebut. Jadi jika kita berada di level 200 atau lebih, kita akan semakin apa? Ya, sifatnya adalah creativity, energinya lebih kreatif, ya. Jadi ini lebih membuat kita lebih berkembang, naik levelnya. Kita akan dibawa ke terus berkembang. Jadi kalau kebalikan di bawah 200, Anda malah mengalami turun. Maka punya masalah terus selalu pada saat ini, ya. Kalau Anda levelnya di bawah 200, ya. Ingat, kebanggaan tidak cukup. Kebanggaan levelnya berapa di situ? Kebanggaan 175. Yuk lihat. Ya. Kebanggaan di 175 itu levelnya, ya. 175 itu belum, ya. Anda itu masih low, ya. Anda harus di atas 200. Jadi punya keberanian di atas dari 200 itu. Ya. Oleh karena itu sahabat Dhamma, Anda yang ikut mendengarkan ini, Anda yang ikut puja bakti pada pagi hari ini, Anda harus selalu fokus pada energi positif, fokus pada energi positif. Walaupun Anda berada di rumah atau di tempat lain, saat ini kita terkoneksi, terkoneksi dengan energi. Energi itu boleh katakan seperti kuantum fisika, ya. Dia dapat berpindah, dapat bergerak, ya, dari sini kemana-mana. Ya. Jadi tidak terbatas oleh lokasi kita, tidak terbatas oleh jarak kita, dia tidak terbatas. Ya. Ada lagi satu quotes mungkin yang pernah kita tahu, ya. Ini kakek saya yang ngomong nih. Kakek saya sudah tua ya, sudah meninggal dia, gitu kan. Kakek saya Albert Einstein mengatakan everything in life is vibration. Nanti artinya apa tadi? Seperti yang saya katakan tadi, segala sesuatu dalam hidup adalah vibrasi. Ya. Ketika kita berada di vibrasi yang rendah, ya, kita merasa tidak nyaman, kita merasa mungkin bingung, kita merasakan kosong, merasakan apapun negatif, ya. Sebaliknya, ketika kita berada di vibrasi yang tinggi, ya, kita merasa nyaman, kita merasa lebih lega, kita merasa senang, kita bisa santai, kita bisa enjoy, banyak hal lain. Nah, level yang paling tinggi Anda lihat lagi di sini, yang saya katakan tadi, kalau Buddha itu levelnya nih di atas, ya. 700, ya. Kalau Buddha itu dia 700, levelnya sudah mencapai pencerahan. Nah, saudara-saudara bisa pikir mau nyampe ke level yang paling tinggi ini kah? Berarti kita dengan pencerahan ini berarti pola pikir manusia atau pikiran sadar berevolusi. Dan kemudian pikiran sadar ini menjadi satu kesatuan apa? Non diri, bukan aku lagi. Ya. Karena yang terakhir artinya adalah pencerahan ini adalah non diri, ya. Anda bukan lagi satu orang. Anda bersama seluruh dunia. Anda menyatu. Ya. Anda bisa mencapai tingkat itu jika Anda mau. Anda melatih diri Anda. Ya. Mungkin nih, supaya terlahir nanti lebih naik lagi. Silakan. Ya, jadi kita pada saat ini kita bisa level ini, pencerahan ini kita bisa mengontrol semua orang. Ya. Kita dapat mengendalikan. Karena ketika sudah menyampai di situ, kita sudah bersatu, sudah bergabung di sana. Ya. Oke. Kalau ini tadi yang saya katakan gelombang, ya. Ya, kita kesadarannya adalah peta kesadarannya. Ketika peta kesadarannya, ya, ketika kita selalu level di 200, mungkin kita akan mengalami, ya, mungkin sekedar bertahan hidup, kita mengalami penderitaan, gitu ya. Kalau kita sudah levelnya ke atas, baru kita mulai suatu kebahagiaan. Nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Ya. Jadi kalau kita mencapai pencerahan itu, Anda fokus pada level yang pencerahan itu, Anda bisa merasakan kedamaian, ya. Di situ ada tulisannya sukacita, ya. Kita merasakan kedamaian, kita merasakan sukacita, kita terus mencintai orang, ya. Kita tidak punya alasan apa menerima kerelaan, gitu ya. Yang penting langkah kita pertama untuk bisa itu apa? Kita untuk bisa itu. Ini langkahnya harus di 200 ini, ya, di level 200 ini. Ya. Levelnya harus 200. Ya. Nah, keberanian, harus punya keberanian. Kalau tanpa ada keberanian, ya, kita mengambil langkah itu tidak akan bisa melakukan tindakan. Harus punya keberanian. Ya, Anda di sini, sahabat Dhamma bergabung di sini, ya, Anda harus bersyukur, gitu kan? Nah, karena Anda melakukan suatu perubahan, Anda mau membuat suatu perubahan. Nah, begitulah.
ketika kita harus punya daya dorong dari diri kita, sehingga kita harus punya keberanian, ya. Mudah membuat suatu keberanian ini, ya. Kita jangan selalu mengatakan no atau tidak dalam hidup kita. Harus sering melatih diri, mengatakan yes gitu kan. Itu kalau motivator sering tuh yes gitu, ya. Semua ada manfaatnya sebenarnya jika kita mengetahuinya, caranya gitu. Ya, kita katakan yes, maka kita bisa keluar mungkin dari punya kekuatan, sehingga kita bisa merasakan suatu kekuatan ini kita naik level. Jadi kita naik level. Jadi kita tidak berada di level yang di bawah tadi. Kalau kita mengatakan tidak, ya Anda tahu sendiri. Anda mungkin akan mencapai level turun terus, ya. Karena terus mengatakan tidak, ya. Itu sebabnya, ya. Inilah sebabnya, ya. Ini kalau kita di situasi pandemi ini, corona ini, apa levelnya? Nah, ini. Kalau di corona ini kan orang pada takut nih. Ya, punya ketakutan levelnya di bawah 200. Tuh. Ya, ketakutan 100. Nih 100 nih. Ketakutan nih. Ya. Levelnya 100 ketakutan, merah itu. Kalau levelnya rendah, seperti yang saya katakan, ya, low energy, energinya tidak ada. Makanya kita bisa, ya mungkin sekedar ya tadi di level bawahnya sekedar bertahan hidup, ya, mengalami penderitaan, mengalami sakit, ya. Jadi Anda harus keluar dari kondisi ini. Jangan berada di sini. Dalam kondisi COVID Corona begini, Anda harus naikkan power Anda, energi Anda harus bangkitkan. Anda harus kuatkan diri Anda. Anthony Robbins mengatakan, ya saya semua mungkin pernah dengar namanya Anthony Robbins. Our emotion, ya, is created by our motion, ya. Artinya apa? Gerakan kita nih mempengaruhi emosi kita. Nah, berarti kalau kita orangnya takut, ya pasti emosinya takut, gerakannya mungkin menunduk, mungkin tangannya dekat, rapat gitu kan. Ya, loyo, tidak bersemangat. Itu yang terjadi. Nah, hari ini di situasi pandemi ini, kalau kita mau sehat, kita harus berada levelnya di mana? Ya, kita harus berada levelnya di atas, ya. Kita harus berada jangan di bawah. Kalau di bawah kita masih mulai kemarahan, walaupun marah itu kalau terus marah tanpa sebab itu bahaya, ya. Itu juga mempengaruhi, bisa stroke, bisa gagal ginjal, gagal jantung gitu kan. Stres gitu. Jadi kalau kita pada saat ini, ya, orang yang lagi sakit, coba perhatikan orang yang lagi sakit, apa yang terjadi? Orang yang sakit biasanya gimana? Mengeluh, aduh sakit, aduh sakit ini. Ketemu orang yang lagi sakit, ngomongnya aduh sakit ini. Kalau dia bisa ngomong. Kalau dia kena stroke, nggak bisa ngomong, kita nggak tahu dia ngomong apa. Mungkin dalam dirinya doang yang mengatakan. Ya. Jadi kalau kita selalu mengeluh, apa yang terjadi? Maka pilihannya adalah kita saat ini mau selalu mengeluh atau mau berpikir positif. Ya, ingat ini yang penting sekali. Ini semua menjadi penyebab. Kalau kita sudah mengerti, menguasai hal ini, kita tahu kita mau berada di level mana. Ya, kita harus pelajari tentang peta kesadaran ini. Kita berada di levelnya harus di atas 200. Ya, yang harus punya keberanian untuk keluar dari hal ini. Ya, kalau kita yang sakit tadi, kalau kita semakin mengeluh, levelnya semakin hancur ke bawah, semakin turun ke bawah. Ya, kalau orang mengeluh, apa mungkin bisa sehat? Kena COVID, waduh, ngomel atau menyalahkan diri. Ya, semakin tidak bertambah semangat, semakin loyo, semakin parah. Ya, ini terjadi. Dari nggak parah bisa jadi parah, frustasi, stres. Nah, kalau dia minum obat, kalau orang yang seperti ini, apakah orang yang negatif, orang yang mengeluh, kemungkinan minum obatnya pun sulit atau lambat sembuh? Why? Karena energi di tubuhnya tadi yang saya katakan rendah. Itu tadi level tadi rendah. Sahabat Dhamma, obat kita boleh tahu ya. Sahabat Dhamma, obat itu untuk siapa? Coba pikirkan. Obat untuk siapa ya? Untuk orang yang sakit dong. Betul nggak? Betul ya? Untuk orang sakit. Kalau orang sehat minumnya apa? Orang sehat
Ya, ini kalau bisa komunikasi dua arah enak nih. Orang sehat minumnya bukan obat, tapi minumnya suplemen atau vitamin. Nah, jadi seperti iklan tuh, iklan apa? Ya, ingat aja sendiri. Ya, orang titik-titik minumnya titik-titik. Ya, silakan aja. Ya, minum obat itu ada manfaat atau tidak? Ya, kalau saya omongin nggak ada di sini. Nah, minum obat nggak ada manfaat lah. Ya, nanti sahabat Dhamma malah nggak ada yang mau ke dokter. Kalau kena COVID malah nggak mau minum obat. Ya, kena COVID terus nggak ada yang milih obat, apotek jadi gimana? Apoteknya jadi tutup, jadi bangkrut. Ya, jadi obat sebenarnya pasti ada manfaat, tentu ada manfaat ya, ada manfaat. Kalau saya sebagai hipnoterapis tidak menerapi klien ya, terapi klien saya punya klinik itu tidak pakai obat, kita tanpa obat, apalagi kalau yang menggunakan body healing ya, menggunakan suatu teknik ya, walaupun seperti kita komunikasi ini, kalau nanti sahabat Dhamma mau coba yang ada di rumah, yang ada di YouTube ataupun Facebook, bisa rasakan kalau kita punya waktu, nanti kita coba. Anda bisa, walaupun saya di sini, bagaimana bisa mengirimkan level suatu kekuatan energinya kepada Anda, ya, menaikkan levelnya, sehingga Anda bahkan bisa mungkin membantu meningkatkan kesehatan Anda, imun Anda, ya. Jadi kalau saya omongin obat tidak, ya pasti perlu dong, ada manfaatnya dong, ya. Nah, tapi kalau orang sakit makan dan minum obat, tapi kalau orang sehat, ingat, bukan minumnya obat, bukan makannya obat. Kalau dia makan obat jadi sakit. Orang sehat tuh minumnya ya suplemen, misalnya vitamin, ya. Why? Kenapa? Kenapa sahabat Dhamma? Ya, obat itu ibarat racun, ya. Obat itu ibarat racun. Karena tubuh kita lagi sakit, butuh racun. Kenapa? Butuh racun untuk melawan racun, ya. Butuh racun untuk melawan racun. Ya, jadi obat itu racun, lawan racun. Jadi orang sakit minum obat, makanya sembuh. Ya. Pada case tertentu, ya ini pengecualiannya, ada beberapa orang yang lambat sembuh, ya. Karena ya salah satunya juga mungkin sudah minum obat, ditambah tadi yang saya katakan low energy tadi, karena pikirannya ini yang selalu negatif. Ya, kalau selalu negatif, energinya atau vibrasi atau frekuensi yang dipancarkan tubuhnya sangat rendah. Ya, sehingga tidak mampu mengolah racun tersebut. Ya, jadi ada racun, tidak mampu mengolahnya, dikasih obat yang langsung masukin racun, malah jadi racun, bukannya nyembuhin. Ya, orang depresi tambah stres, karena makin low ya tambah stres, minum obat nggak nyembuhin. Awalnya mengendalikan sesaat, mengurangi, tetapi selanjutnya makin karena tidak bisa mengendalikan, jadi racun di tubuhnya. Racunnya numpuk, blok, numpuk banyak. Efeknya ya tahu sendiri kan, sahabat Dhamma, itu penyebabnya. Ya, jadi kita harus punya energi yang positif. Nah, kalau kita punya energi positif, maka pikiran kita harus berapa? Level berapa, sahabat Dhamma? Lihat, levelnya harus di atas ini ya, harus ke atas ini. Levelnya harus di atas 200. Ya, jika kita punya energi positif, maka pikiran pun harus levelnya di atas ini. Ya, ya ini satu lagi, kalau mau lihatnya tentang kesehatan, nah ini sahabat Dhamma. Ya, ini tadi power versus force, ini pengembangannya ya, power versus force. Di sini kalau kita punya power ya yang bersifat mengembangkan ya menjadi emosinya lebih positif. Tapi kalau kita sifatnya force, hanya memaksa, emosinya jadi negatif. Ini bisa dites. Kalau kita offline mungkin bisa diuji coba seperti apa power versus force itu. Tapi kalau Anda di rumah mungkin punya, atau pimpin kebaktian ada berdua, atau di rumah punya berdua, gampang aja. Anda bisa tes dengan luruskan tangan Anda seperti ini. Ya, Anda luruskan tangan Anda, dan ketika Anda bayangkan suatu hal yang menyedihkan, Anda rasakan, Anda kuatkan tangan Anda lawan, tapi bayangkan lagi marah, atau lagi sedih, lagi benci. Tekan, pasti jatuh ke bawah. Tapi ketika Anda merasa bahagia banget, Anda sama kekuatan dengan yang pertama tadi, Anda happy banget, Anda tekan tangan Anda, semakin kuat dia, dorongannya semakin kuat. Tapi kalau Anda sedih, mau Anda kuat pun, loyo, jatuh. Silakan dites di rumah. Ya, karena kita online, karena sebagian ada di Facebook dan YouTube,
jadi nggak bisa melihat ya. Jadi, tapi bisa coba di rumah mungkin sama keluarganya ya, bisa mencoba melatih. Kalau kita kekuatannya selalu sedih, selalu punya rasa malu, selalu bersalah, punya apatis, ketakutan, ya, keinginan yang rendah, hanya keinginan doang, nggak ada daya dorongnya, makin marah, makin stres gitu kan. Itu aktivitas seperti itu, ya, itulah gerakannya mempengaruhi diri kita. Aktivitasnya terlalu berlebih atau gerakan kita menjadi tidak melakukan apapun, force. Jadi kita memaksa doang. Nah, kalau kita lawan ini, kita dengan ada kondisi seperti itu, kita force, hanya memaksa, kalah, ditekan, kalah, turun, jatuh, ditekan. Ya. Tapi kalau kita di atas, kita punya keberanian, ya, kita dengan ada keberanian, kepercayaan, kemauan, memaafkan, forgiveness, ya, ini penting banget forgiveness ini. Mau menerima diri, kita jadi bahagia, kita jadi lagi produktif. Apalagi kita penuh pengertian, naik lagi levelnya, lihat. Ini pengertian, ya, di atas ini. Ini menjadi puncak, ya, peak performance, ya. Emosi kita jadi positif banget di sini, positif. Ya, penuh kedamaian, penuh sukacita, ya, bersyukur, rasa cinta di sini. Ya. Hal ini. Jadi kalau kita sudah naik lagi levelnya, ya inilah kita nyampai di atas ini. Kalau sudah sampai ini pencerahan. Nih, sudah sampai pencerahan di sini. Ya, tapi kalau levelnya di bawah, yang tadi force, nah ini Anda mengalami sakit hari ini. Jangan heran Anda sakit kena kondisi pandemi ini, kena virus COVID, ya cepat banget. Ya. Nah, kalau Anda naik sedikit ada di level di atas, Anda mungkin bisa mengalami sehat. Anda naik lagi, ya kesehatan Anda yang prima, vitalitas Anda lebih luar biasa, lebih bagus, ya. Jadi sahabat Dhamma, untuk keluar dari hal-hal ini semua, kita harus punya energi yang positif, ya. Maka pikiran pun harus levelnya di atas tadi, di atas dari 200 tadi, ya sahabat Dhamma. Jadi kalau kita punya satu teknik, ya, kita juga perlu lakukan. Kita perlu dalam hidup ini kita untuk melatih diri, ya, selain meditasi tadi, ketika Anda baru bangun tidur dan saat sebelum tidur, berusahalah lakukan apa? Ingat lakukan ini. Pertama, kita berdoa. Kedua, kita bersyukur. Dalam doa itu kita bersyukur selalu. Jadi orang suka bersyukur, ya. Kita mau bersyukur itu adalah menerima diri kita sendiri, mencintai diri kita, dan menghargai kehidupan. Ya. Kedua, kemudian kita harus apa lagi? Kita harus baca hal-hal yang positif. Ya, kalau WhatsApp itu yang negatif, media sosial yang negatif, ya, medsos semua, ya hindarin deh. Itu yang kita harus lakukan tuh. Terus kalau kita kebiasaan apa yang kita nonton, ya apa yang kita nonton, apa yang kita dengar, ya apa yang kita lihat nih, apa yang kita dengar nih, apalagi yang kita rasakan, kita feel, kita rasakan, ya, itu mempengaruhi diri kita. Selalu melakukan hal-hal positif sehingga memproduksi serotonin, ya, menjadikan nanti serotonin hormon kebahagiaan, ya, penuh dengan rasa syukur. Ini yang penting. Nah, mungkin ada pertanyaan ketika, lah kalau saya mengalami ini, bagaimana saya keluar dari situasi ini? Kalau saya negatif ini, gimana saya mau keluar dari kondisi ini? Ada 3 poin. Ada 3 cara bagaimana kita bisa keluar, bisa merubah diri kita dari hal negatif. Kita menjadi orang yang bersemangat, orang yang keluar dari rasa kita sakit, seperti ini sakit, kita bisa menjadi sehat, ya, kita bahkan kesehatan kita makin melipat, ya, vitalitas semakin lebih bagus, lebih bahagia. 3 langkah. Yang pertama adalah kita merubah gerak kita merubah fokus kita merubah kata-kata. Seperti yang saya katakan tadi, kata-kata, ingat, bersyukur. Ini Bante sering juga katakan bersyukur. Bersyukur itu apa, seperti apa? Bersyukur itu bukan meminta. Kalau kita doa, kita minta terus. Bukan. Bersyukur adalah lebih kepada kita terima dulu diri kita, keadaan kita ini. Kita cintai dulu, dengan kita mencintai diri kita ini, baru kita bisa mencintai diri orang lain. Baru kita bisa menghargai kehidupan. Ya. Jadi kita, kalau dalam kondisi kita negatif, loyo, sedih, marah, apalagi kalau marah itu. Ya. Kalau biasa saya kalau bawa seminar tuh sering nih merubah 3 poin ini. Rubah gerak, rubah fokus, rubah kata. Rubah gerak gampang. Kalau coba Anda bayangkan Anda lagi sedih, murung, lihatnya ke bawah tuh, ya, tangannya menutup, ya, menunduk mungkin, ya. Cara merubahnya gampang. Atau lagi marah, kesal banget nih.
Orang marah paling mudah banget cara merubah supaya nggak marah, sehingga kita akhirnya bisa lebih positif, bisa mempertahankan, jadi tidak marah terus. Ya, kalau kita berubah gerak, salah satu dari marah, orang marah suruh aja lihat ke atas. Nah, lihat ke atas, kalau perlu beri senyum. Ya, lihatnya ke atas. Kalau perlu tangannya dilebarin. Nah, gitu. Posturnya tegakin. Nah, itu marahnya seketika berubah. Silakan Anda sahabat Dhamma bisa coba di rumah. Ya, berubah gerak. Atau bisa juga daripada marah-marah, daripada Anda merasa aduh loyo banget, ya. Seperti anak-anak, lonjak-lonjat aja. Ya, lonjak-lonjak gitu. Juga bisa. Berubah gerakannya, berubah fokusnya. Berubah fokus apa? Ya tadi, yang kondisi marah bisa aja kita rubah lagi. Pikirkan sesuatu yang pernah kita sukses, pernah bahagia. Fokusnya dialihkan, pindahkan fokusnya. Jangan fokus pada masalahnya, fokus pada solusi. Itu dikatakan fokus pada solusinya. Jangan fokus pada masalah. Ya. Lalu kita apa? Kita punya kata-kata. Kita harus punya kata-kata yang positif. Artikan. Jika katanya negatif, rubah jadi positif. Ya, maka jangan selalu mengatakan, sering berkata jangan, tidak, atau apalagi kalau misalnya ke anak, jangan lari-lari. Nah, itu contohnya, contoh itu. Semakin lari, otaknya ngertinya lari. Itu menjadi penyebabnya. Itu menyebabkan dia melakukan tindakan itu. Ya, jadi lebih pada positif. Daripada ngomong jangan lari, lebih baik tenang, duduk yang baik, ya, duduk yang sopan, seperti itu. Nah, inilah sahabat Dhamma, ya mungkin juga waktu, ya saya rasa mungkin apa yang saya ceritakan ini dari sahabat Dhamma bisa mempelajarinya, mungkin lebih dalam nanti bisa tanya-tanya lagi, bisa DM di Instagram, ya, atau tanya melalui Cetia Panasika, ya. Apapun yang kita bahas hari ini, semoga semua ini bisa memberi manfaat pada kita semua, ya, bermanfaat bagi semua makhluk. Sabe sata, bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.